Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semuanya sehat? Ya, alhamdulillah. Semoga hari ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mood yang baik ya, sehat lahir dan batin. Baik, pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tidak cinta maka tidak akan tumbuh kreativitas. Hari ini kalian bersama saya, Ibu Sri Wahyuni MPD, salah satu Widyaiswara ahli Madya di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang insya Allah akan bersama-sama dengan adik-adik di sini untuk berbagi, untuk saling melengkapi satu sama lain berkaitan dengan materi yang berjudul Whole of Government. Jadi ini adalah salah satu materi yang nanti akan kita pelajari bersama sepanjang 6 jam pelajaran. Jadi di sini saya akan membaginya menjadi 3 bagian. Pertama adalah nanti tahapan awalnya kita akan berdiskusi mengenai konsep-konsep, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pengertian dari whole of government. Kemudian sebelum kita beranjak, maka akan saya perlihatkan kepada adik-adik semua apa deskripsi singkat dari materi kita. Mata diklat ini akan membekali kita semua berkaitan dengan pengetahuan tentang sistem pemerintahan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pelayanan melalui pembelajaran tentang konsep whole of government atau yang kita kenal sebagai WOG, penerapan whole of government, melihat best practice-nya, serta bagaimana pelayanan terintegrasi sesuai dengan konsep-konsep yang ada pada whole of government. Adapun indikator keberhasilan hasil belajar kita, pertama nanti adalah adanya pengaktualisasian dari konsep whole of government. Yang kedua ada penerapan whole of government. Yang ketiga best practice penerapan whole of government dalam pelayanan yang terintegrasi. Baik adik-adik semua, Anda akan dianggap berhasil menguasai materi ini manakala pertama adalah Anda mampu menjelaskan apa itu whole of government. Yang kedua, adik-adik juga diharapkan akan menjelaskan bagaimana penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Yang ketiga adalah menganalisis best practice WOG dalam pelayanan terintegrasi. Jadi ini adalah indikator-indikator yang harus kita bisa capai dalam 6 jam pelajaran yang akan kita lalui bersama. Berikutnya adik-adik, ini adalah 4 agenda yang akan kita lalui. Pertama ada pendahuluan. Kita akan melihat apa sih alasannya sehingga konsep whole of government ini perlu. Kemudian kita akan berbicara konsep dan terminologi, penerapan WOG, best practice WOG, serta praktek pelayanan di Indonesia. Jadi kan nanti di ujung waktu adik-adik akan memiliki sebentuk karya yang akan juga mempraktikkan atau mengimplementasikan konsep whole of government ini. Tetapi pada 2 jam pertama ini akan bersama saya berkaitan dengan pendahuluan dan konsep serta terminologi. Yang pertama kita akan lihat latar belakang. Mengapa kira-kira whole of government ini dibutuhkan adik-adik? Tantangan aparatur sipil negara di era VUCA. Di tahun 1985, Robert Warren Banus dan Bernanus sudah menulis buku dengan judul The Strategy for Taking Charge. Ini meramalkan bagaimana kira-kira dunia kita pada saat ini, bahwa turbulensi perubahan itu sangat luar biasa. Dilihat dari volatile ya, volatile itu adalah bagaimana Anda dituntut untuk memberikan reaksi terhadap perubahan yang tidak terduga dan juga di luar kontrol Anda. Perubahan yang sangat cepat, fluktuasinya sangat luar biasa. Kemudian
uncertainty, yaitu ketidakpastian adik-adik. Dunia serba tidak pasti. Hari ini kita sehat, besoknya bisa jadi berubah menjadi kurang sehat misalkan. Kemudian hari ini harga menjadi murah, besoknya bisa menjadi sangat tidak bersahabat. Bisa jadi kita merasa sangat pandai hari ini, tetapi bulan berikutnya pengetahuan kita ternyata tidak berarti apa-apa. Kemudian yang C itu adalah kompleks, complexity. Jadi ini sangat kompleks, tuntutan dunia global disertai dengan ambiguity, ya. Ambiguity itu kebermaknaan dua makna, serba tidak pasti. Hal ini terjawantahkan dalam berbagai tantangan yang menuntut kita semua menjadi smart, agile, ASN yang cerdas, smart, lincah, dan kemudian bisa beradaptasi dengan cepat dengan perubahan yang ada. Apa saja itu tantangan? Diantaranya adalah proxy war. Nanti ini akan Anda diskusikan bersama teman dalam kelompok. Kemudian sekarang juga sudah 1 tahun berjalan adanya pandemi COVID-19. Kemudian perkembangan IT yang sangat luar biasa. Industrialisasi 4.0 yang sudah mengarah ke 5.0 dan seterusnya, serta tantangan ASN masa yang akan datang. Jadi saya ingatkan pada kita semua bahwa masa depan bangsa ini ada pada pundak Anda semua sebagai generasi muda yang akan menjadi calon pemimpin masa depan. Seperti apa yang dikatakan oleh Einstein, the measure of intelligence is the ability to change. Bahwa kemampuan intelektual seseorang itu diuji melalui kemampuannya menghadapi perubahan. Apakah Anda siap untuk berubah? Oke, baik. Mari kita menuju perubahan tersebut. Sekarang pilihannya ada 2. Respon terhadap perubahan itu ada 2. Pertama, apakah Anda menerima? Ketika Anda menerima, maka ada kesadaran tentang perubahan tersebut, bahwa perubahan tersebut akan membawa kebaikan, bahwa akan mendukung semua elemen dalam pembangunan, serta libatkan diri. Libatkan diri, hadiahkan yang terbaik kemampuan Anda, karena sekarang Anda sudah komitmen untuk memilih ASN sebagai pilihan hidup Anda, maka wakafkan semua pemikiran, perasaan hati Anda dan kemampuan Anda menjadi ASN terbaik. Tetapi jika Anda menolak, maka itu akan merugikan posisi Anda sebagai ASN, merugikan jabatan Anda, kepentingan-kepentingan, bersifat apatis, irasional, menjadi pemboikot, dan sebagainya serba negatif. Sehingga mari adik-adik kita pelajari bagaimana untuk bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, peluang kita masa depan, V yang tadi adalah volatility, itu kita rubah menjadi vision. Anda punya visi masa depan tentang bangsa ini. Minimal mulailah dari apa yang Anda kerjakan. Peran dan tugas Anda sebagai ASN. Kemudian understanding, berusaha untuk memahami diri Anda sendiri dengan potensi Anda miliki. Memahami potensi lingkungan Anda. Memahami juga bagaimana Anda bisa berbuat optimal bagi pekerjaan Anda. Clarity, kejelasan. Jadi jangan bersikap ambigu. Jadilah ASN yang jelas, bersikap tegas, memiliki komitmen tinggi, serta agile. Agile ini maksudnya lincah. Lincah dalam hal beradaptasi dengan tuntutan zaman. Jadi inilah tantangan-tantangan ASN di masa yang akan datang. Sehingga dikatakan oleh Peter F. Drucker, sungguh suatu musibah apabila kita melakukan sesuatu itu berdasarkan kebiasaan masa lampau. Jadi disesuaikan dengan tuntutan zaman. Coba perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Di beberapa media massa mengatakan bahwa koordinasi Jokowi dengan bawahannya jadi titik terlemah. Jadi kita akan bayangkan WOG ini maunya apa sih sebenarnya. Oke? Kemudian berikutnya, coba Anda perhatikan juga gambar ini. Di sini ada galian ya, yang dilakukan oleh PDAM. Di sampingnya ada kabel listrik, mungkin kabel telepon, yang ini tumpang tindih. Dan ini mungkin masih kita temukan entah di jalan-jalan utama, bahkan di jalan-jalan kabupaten kota kita. Bahwa antara PDAM, kemudian PLN, kemudian PU itu masing-masing bekerja sendiri-sendiri.
tanpa ada pemikiran bagaimana membuat pekerjaan itu menjadi lebih bagus dengan adanya kolaborasi. Nah, ini nanti akan kita bicarakan hal tersebut. So, mengapa WOG? Dari latar belakang tersebut tadi yang kita bahas bersama, kita akan lihat mengapa perlu WOG. WOG itu diperlukan karena pertama, dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, integrasi program, integrasi pembangunan, dan integrasi pelayanan. Yang kemudian yang kedua adalah fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunannya. Seperti kita contohkan tadi, ada PDAM dengan ego sektor sendiri, ada PLN dengan juga ego sektor sendiri, pun dengan PU dengan ego-egonya tersendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah persepsi mengenai dunia yang semakin tidak aman dan berbahaya. Isu terorisme, isu radikalisme, perubahan iklim yang ekstrim, serta termasuk juga ketika NTB kita ini menjadi salah satu dari ALKI, alur kelautan, alur laut kepulauan Indonesia 2, di mana itu menghubungkan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan itu akan menimbulkan pertama tantangan yang besar, tetapi juga kedua itu akan menjadi percepatan pengembangan ekonomi yang baik manakala kita siap menjadi yang ditempati sebagai alur ALKI tersebut. Kemudian WOG reaksi terhadap disagregasi birokrasi dalam New Paradigm Management. Respon terhadap weak problem. Weak problem ini contohnya berbagai kejahatan angka kriminal yang sudah mengkarat ya, sudah lama tetapi tidak bisa terpecahkan. Contohnya apa? Perdagangan obat terlarang. Kemudian juga perdagangan senjata, perdagangan anak ya yang kita kenal sebagai trafficking dan sebagainya, itu masih merajalela dan masih menjadi ancaman yang tidak bisa kita abaikan. Kemudian strategic enabler, yaitu WOG mendorong pemerintahan, mendorong pemahaman isu yang strategis dan berjangka panjang. Jadi itu dia respon juga terhadap tekanan luar, di mana negara-negara besar ini kan juga memiliki rencana yang besar terhadap kehebatan mereka dengan memberdayakan atau bahkan memperdaya negara-negara kecil yang ada di lingkungannya. Beware. Jadi jangan sampai kita Indonesia ini menjadi negara termasuk negara yang diperdaya oleh negara-negara luar. Tetapi bagaimana memanfaatkan kehebatan negara luar juga untuk membangun kehebatan kita bersama. Dan itu ada di pundak Anda semua, bukan pada pundak orang lain, ya. Oke. Jadi itu cukup untuk hari ini, untuk bukan hari ini ya, 2 jam pertama, sehingga seorang John F. Kennedy mengatakan, one person can make a difference and everybody should try. Jadi semua Anda memiliki kans yang sama untuk membuat perubahan bagi organisasi di mana Anda bertugas. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.